Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Coding Muda Nusantara Volume 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai paparan kami, analisis kami terkait data optimasi kampanye bank. Nah, di sini kami beranggotakan yang pertama ada saya Gabriel Alberti Andrew dan yang kedua ada Muhammad Abil Hasan. Nah, untuk analisis ini dilatar belakangi oleh empat hal, yaitu pertama, kampanye telemarketing untuk profil deposito berjangka berjangka panjang, yaitu investasi penting bagi bank. Lalu biaya operasional untuk setiap panggilan, yaitu waktu agen dan infrastruktur cukup signifikan. Lalu yang ketiga, tingkat konversi yang rendah dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan hilangnya potensi pendapatan. Yang keempat adalah diperlukan pendekatan berbasis data untuk mengoptimalkan efektivitas kampanye. Lalu memastikan setiap panggilan memiliki peluang yang sukses juga lebih tinggi. Boleh next. Nah, lalu di sini ada tantangan utama dari tingkat konversi yang rendah. Sini diperlihatkan bahwa distribusi jawaban customer itu lebih mayoritas dengan nilai dengan persentase 85 sorry 58% memilih untuk tidak melakukan deposito. 42%-nya memilih untuk melakukan deposito. Dari total nasabah yang dihubungi, hanya 11,3% yang berhasil dikonversi untuk berlangganan deposito. Ini menunjukkan bahwa strategi mass marketing atau menarik audiens secara luas tidak efisien. Kunci untuk meningkatkan ROI adalah dengan melakukan segmentasi dan penargetan yang cerdas. Nah, lalu permasalahan yang harus diangkat ialah pertama, siapa yang lebih mungkin berlangganan? Lalu bagaimana kampanye bisa lebih efisien? Lalu bagaimana cara mengurangi pengeluaran tanpa menurunkan efektivitas? Lalu tujuan utama pun yang kami targetkan adalah pertama mengidentifikasi karakteristik nasabah yang cenderung berlangganan deposito. Lalu mengoptimalkan proses pemasaran agar lebih efisien, misalnya mengurangi jumlah panggilan ke nasabah yang kemungkinan besar akan menolak. Lalu ketiga yaitu meningkatkan rasio keberhasilan kampanye sehingga bank dapat menghemat biaya operasional dan mendapatkan lebih banyak pelanggan. Berikut merupakan ringkasan data yang kami gunakan. Terdapat sampel seperti tabel di atas yang menyampaikan ada kolom age, job, marital, education, default, hingga ada deposit, yakni yes dan no. Dan ini merupakan data yang kami teliti yang terkait dengan kampanye pemasaran langsung dari sebuah institusi perbankan di Portugal. Data ini mencakup data konsumer seperti umur, pekerjaan, pendidikan akhir, pinjaman, status perkawinan, dan juga riwayat kontak sebelumnya. Pernah atau tidak dihubungi dalam kampanye-kampanye sebelumnya. Selanjutnya, untuk penanganan missing value sendiri, kami menggunakan strategi imputasi berbasis informasi dari kolom lain. Seperti contohnya adalah kami mengisi nilai yang hilang pada kolom job dengan modus pekerjaan berdasarkan kelompok umur. Nah, pendekatan ini lebih baik dibandingkan dengan menghapus data, meskipun bisa kita lihat bahwa missing value-nya terdapat di baris-baris yang bawah, sesuai yang ditampilkan pada chart missing no ini. Nah, tetapi melalui pendekatan strategi ini, kami bisa mempertahankan integritas dataset dan meminimalkan kehilangan informasi yang penting, yang nantinya um, model bisa membaca lebih baik apabila melakukan prediksi terkait klasifikasi dari keputusan nasabah. Selanjutnya, untuk penanganan outlier sendiri, kami secara khusus menangani outlier pada kolom balance menggunakan IQR capping, yaitu mengganti nilai di luar batas dengan nilai batas. Seperti code yang kami tampilkan di bawah ini, yakni kami membuat lower bound batas atas dan batas bawah. Nah, apabila nanti nilai balance itu uh, lebih besar dari batas atas atau lebih kecil dari batas bawah, maka akan diganti dengan nilai lower bound-nya atau upper bound-nya itu sendiri. Nah, mungkin sebelum itu kita bisa lihat distribusi dari datanya, yang mana sebenarnya memang banyak sekali outlier, tetapi untuk
analisis kali ini agar datanya benar-benar bisa relevan, maka kami hanya menggunakan balance untuk penanganan outlier ya. Lalu ini adalah ada korelasi antar atribut numerik dengan menggunakan metode visualisasi heat map dan juga ada korelasi ada visualisasi dari hubungan sebaran data dengan metode scatter plot. Boleh di next. Nah, ini dia dapat dilihat juga. Nah, ini untuk sebaran-sebaran datanya menggunakan scatter plot. Nah, lalu untuk menjawab permasalahan dan tujuan. Nah, di sini ada pertanyaan, siapakah profil nasabah potensial kita dari segi kelompok paling respektif dan juga usia gitu. Nah, next. Nah, ini ada chart distribusi jumlah nasabah berdasarkan pekerjaan, di mana untuk pekerjaan untuk retire alias pensiunan dan manajemen, lalu juga self-employed, itu memiliki tingkat keberhasilan deposito yang tinggi dibandingkan pekerjaan lain. Lalu juga ada blue collar dan housemaid atau mungkin pembantu ART dan juga services memiliki tingkatan keberhasilan lebih rendah. Lalu untuk unknown atau tidak diketahui pekerjaannya memiliki tingkatan keberhasilan yang sangat rendah. Student dan unemployed atau tidak memiliki pekerjaan memiliki jumlah partisipasi kecil dengan tingkat keberhasilan sedang yang mungkin menunjukkan keterbatasan finansial atau preferensi lain dalam mengolah keuangan. Walaupun jumlah entrepreneur yang mengikuti kampanye relatif sedikit, tingkat keberhasilan mencapai 41,22% dibandingkan yang lain. Next. Nah, lalu ini juga ada chart mengenai distribusi jumlah nasabah berdasarkan umur. Untuk pengelompokan umur, ada di middle age yaitu umur 45 sampai 60 tahun, memiliki tingkat keberhasilan deposito rendah yaitu 36%, 36,8%, menunjukkan bahwa mereka lebih sulit dipengaruhi oleh kampanye dibandingkan kelompok usia lainnya. Sebaliknya, senior yaitu 60 tahun ke atas lebih responsif dengan tingkat keberhasilan tertinggi yaitu 74,3%, mengindikasikan minat yang lebih besar dalam investasi deposito. Boleh next. Lalu ada distribusi jumlah nasabah berdasarkan seluruh riwayat pinjaman nasabah. Nah, di sini terlihat di chart di mana ada data yang menunjukkan bahwa tidak punya pinjaman, ada mempunyai pinjaman rumah dan personal, ada juga yang cuma hanya personal atau mungkin hanya rumah saja gitu. Nah, nasabah tanpa pinjaman memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, ada di angka 48,39%. Nasabah yang hanya dengan pinjaman rumah memiliki tingkat keberhasilan 44,13% yang menunjukkan bahwa mereka cukup tertarik dengan deposito meskipun memiliki kewajiban finansial. Lalu nasabah dengan pinjaman pribadi memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah, kemungkinan karena keterbatasan finansial. Dan nasabah dengan kedua jenis pinjaman memiliki tingkat keberhasilan hanya 10%, menandakan mereka bukan target utama untuk kampanye deposito. Sebelum masuk pada insight, kami memiliki sebuah dashboard yang bisa dipergunakan untuk analisis lebih lanjut dan menemukan insight lebih dalam dari insight yang lebih dalam dari analisis kami. Berikut merupakan campaign bank report yang pada halaman pertama ini ditunjukkan bahwa total nasabah dari bank ini sebesar 73.771 dan persentase yang melakukan deposito itu sebesar 42%. Nah, kita bisa melihat pertama siapa sih eh, profil nasabah dari bank, mulai dari distribusi umurnya bisa kita lihat di sini. Mungkin satu sampelnya kita bisa lihat bahwa untuk umur 39 total nasabahnya sebesar 3.041. Secara otomatis akan berubah di sini. Lalu selanjutnya untuk distribusi tingkat pendidikan mayoritas terletak pada
pendidikan menengah atau di SMP. Selanjutnya untuk distribusi status perkahwinan sendiri, mayoritas ada total 47.519 itu menikah. Nah, kalau di sebelah kanan ini kita bisa melihat rata-rata saldo dari seluruh nasabah, yakni sebesar 1.082 euro. Dilanjutkan total persentase yang melakukan pinjaman rumah itu sebesar 55,39% dan yang memiliki pinjaman personal itu 10,95%. Selanjutnya, nah untuk kinerja bank sendiri sejauh ini total kampanye itu sebesar 100.779.484 dengan mayoritas paling banyak dilakukan itu pada bulan Mei dengan total nasabah yang dihubungi adalah sebanyak 20.052. Nah, untuk menghubungi sendiri, bank mayoritas sebesar 54.772 itu menggunakan seluler atau handphone. Selanjutnya untuk persentase keberhasilan pada kampanye sebelumnya sendiri itu 30,5% dan yang gagal sebesar 69,5%. Ini menandakan bahwa tadi ada peningkatan dari 30% ini menjadi 42%. Nah, target lebih lanjut bisa kita kerja yang bisa disarankan pada bank adalah bagaimana meningkatkan itu menjadi 50% untuk peluang dari persentase keberhasilannya. Nah, untuk rata-rata durasi kontak selama 5 menit 52 detik dan rata-rata nasabah terakhir dihubungi itu 49 hari yang lalu dan mayoritas dikontak sebanyak satu kali pada kampanye sebelumnya. Nah, untuk performanya sendiri em, berikut merupakan ada distribusi status pinjaman, lalu ada juga durasi kontak. Di sini ada total sebesar 23.000 yang dikontak lebih dari 3 menit yang menolak, tapi juga yang lebih itu ada 26.000. Bisa bisa dilihat lebih jelas dan secara spesifik kita bisa mengeksplorasi mana aja sih yang yes untuk yang menjawab yes pada deposito, melakukan deposito dengan apakah punya loan, punya pinjaman atau tidak, atau dia saldonya kira-kira tinggi, rendah atau sedang atau malah hutang seperti itu. Kurang lebih itu gambaran dashboard dari kami. Kita kembali ke PPT. Nah, insight apa sih yang bisa didapatkan dari analisis yang kami lakukan? Bahwa yang pertama itu hasil kampanye sebelumnya. Ini adalah insight yang sangat kuat karena ini jadi landasan untuk memilih mana sih kira-kira apa aja sih pertimbangan yang bisa dilakukan bank untuk bisa memilih mana saja nasabah-nasabah yang potensial untuk melakukan deposito. Nah, jadi akan secara khusus menunjuk pada nasabah-nasabah tertentu saja untuk nanti dilakukan kampanye, dikontak dan seterusnya. Lalu ada faktor ekonomi. Strategi pemasaran itu sebaiknya memprioritaskan nasabah tanpa pinjaman pribadi karena tadi juga bisa kita lihat bahwa yang tanpa pinjaman itu justru banyak yang melakukan deposito. Nah, untuk implikasi strategisnya bisa dilakukan segmentasi nasabah yang pernah berhasil di masa lalu ini sebagai tambang emas dan harus menjadi prioritas utama dari bank untuk melakukan kampanye itu. Selain itu, waktu pelaksanaan kampanye juga bisa dioptimalkan dengan mempertimbangkan beberapa tren indikator makroekonomi. Juga untuk lakukan kampanye besar saat sentimen ekonomi itu sedang positif. Kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari analisis ini adalah pertama, target idealnya kita bisa melihat bahwa untuk segmentasi mahasiswa dan pensiunan itu memiliki tingkat konversi yang tinggi. Nah, untuk strategi kontak sendiri, disarankan untuk menggunakan seluler, juga lakukan kampanye pada bulan Maret, September, Oktober, ataupun Desember. Dan jangan hubungi nasabah
lebih dari 3 kali karena itu justru akan menurunkan persentase dari keberhasilan. Nah, untuk prioritas utama sendiri, targetkan kembali nasabah yang memiliki yang sudah pernah berhasil berlangganan pada kampanye sebelumnya. Karena mereka ini adalah prospek terbaik untuk melakukan deposito ulang. Dan yang terakhir, untuk durasi panggilan sendiri, kalau disarankan untuk bisa berfokus pada nantinya yang diprediksi untuk memiliki tingkat keberhasilan tinggi, agar bisa mengukur seberapa lama sih harus menghubungi dan seberapa lama harus secara ideal bisa mengeluarkan tenaga untuk menghubungi, karena itu juga akan berpengaruh pada pengeluaran dari perusahaan. Kurang lebih seperti demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.